Halo semuanya, selamat datang di channel Advokat Jiwangga. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi perhatian banyak pasangan, yaitu perjanjian perkawinan sebagai langkah untuk melindungi harta dan aset selama perkawinan. Perjanjian perkawinan bukan hanya sekedar dokumen, tapi bisa menjadi perlindungan yang sangat penting untuk aset pribadi dalam kehidupan pernikahan. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan. Dalam hukum keluarga di Indonesia, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami istri mengenai pengaturan harta atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan mereka. Perjanjian ini biasanya mencakup pembagian aset, pengelolaan harta pribadi, dan bahkan beberapa aturan terkait pengeluaran atau investasi. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan bisa melindungi harta pribadi agar tidak tercampur dengan harta bersama setelah menikah. Lalu bagaimana aturan perjanjian perkawinan ini dalam hukum di Indonesia? Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut. Menurut undang-undang ini, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pernikahan berlangsung dan harus disahkan oleh catatan sipil atau pejabat agama. Akan tetapi, sejak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU 13/2015, pasangan yang sudah menikah juga diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan ini dengan syarat tertentu. Jadi tidak hanya calon pengantin yang bisa membuat perjanjian ini, tapi pasangan yang sudah menikah pun dapat mengaturnya kembali sesuai kebutuhan. Lalu, mengapa perjanjian perkawinan ini begitu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, perlindungan harta pribadi. Bagi mereka yang memiliki harta pribadi sebelum menikah, perjanjian ini bisa melindungi aset-aset tersebut dari potensi konflik harta di kemudian hari, misalnya dalam kasus perceraian. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban. Perjanjian ini bisa membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing terkait pengelolaan harta dalam pernikahan, sehingga lebih jelas dan mengurangi potensi konflik. Dan yang ketiga, penyederhanaan proses hukum. Maksudnya ialah jika terjadi perpisahan atau hal lainnya, proses hukum terkait harta biasanya akan lebih mudah dan cepat ketika sudah ada aturan yang disepakati. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan dapat lebih fokus pada hubungan tanpa khawatir konflik tentang harta dan aset di masa depan. Apa saja sih yang biasanya diatur dalam perjanjian perkawinan? Umumnya ada beberapa hal, antara lain, yang pertama, pembagian harta pribadi dan harta bersama. Pengaturan ini mencakup apakah harta yang diperoleh selama pernikahan akan menjadi harta bersama atau tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Yang kedua, pengelolaan penghasilan dan utang. Pasangan juga bisa mengatur bagaimana penghasilan dan utang akan dikelola. Misalnya, jika salah satu pasangan memiliki utang, perjanjian ini bisa memastikan bahwa utang tersebut tidak membebani pasangan lain. Yang ketiga, pengaturan hak dan kewajiban finansial. Pengaturan tentang tanggung jawab dalam membiayai kehidupan sehari-hari, pendidikan anak, atau pengeluaran lainnya. Setiap perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan. Jadi, pasangan
bisa menyusunnya sesuai situasi keuangan atau kebutuhan pribadi. Jika Anda tertarik untuk menyusun perjanjian perkawinan, berikut ada beberapa langkah yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, diskusikan dulu dengan pasangan. Pastikan bahwa Anda dan pasangan sudah sepakat untuk menyusun perjanjian ini dan diskusikan apa saja yang ingin diatur dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah penting, yaitu konsultasi dengan pengacara. Meminta bantuan pengacara sangat disarankan untuk memastikan bahwa isi dari perjanjian sesuai dengan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Kemudian yang ketiga, pembuatan dokumen setelah mencapai kesepakatan. Pengacara atau notaris akan membantu membuat dokumen resmi yang nantinya harus ditandatangani oleh kedua pihak. Kemudian yang terakhir, pengesahan. Jangan lupa untuk mendapatkan pengesahan dari kantor catatan sipil atau pejabat agama sesuai prosedur hukum. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Anda dapat membuat perjanjian perkawinan yang sah dan efektif untuk melindungi hak Anda. Jadi itulah tadi penjelasan tentang perjanjian perkawinan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk melindungi harta dalam pernikahan. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi Anda yang ingin merencanakan keuangan keluarga dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi hukum lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.